kemudian yang miskin terus miskin, yang kaya kaya. Siapa yang kaya tahu sendirilah, lihat sendiri siapa yang kaya di Aceh sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa PTM yang sedang bahagia dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi sama PTM nomornya Rakandon di edisi Senin 14 Juni 2021, tepatnya di episode ke-47. Carut Marut Aceh, nyantai matanya oronyo. Tema kita hari ini Carut Marut Aceh. Banyak sekali kemudahan yang berkembang di masyarakat, terutama kemarin KPK yang baru hadir datang ke Aceh, tapi tidak ada satupun pejabat yang diboyong, dalam tanda kutip, mengikuti KPK. Dan juga misalkan hari ini COVID dengan segala macam persoalannya. Kita akan bahas juga nanti bersama aktivis Bang Andi Firdaus. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang, terima kasih sudah mampir di PTM. Ya, terima kasih PTM sudah memberi ruang untuk kita bicara soal Aceh hari ini. Dan terima kasih. Kiban apa Bang? Bagat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sepertinya Aceh Abang habaget, tapi Aceh tidak sedang baik-baik saja. Ya, Carut Marut Aceh Bang, tema kita hari ini. Ya, itulah yang mau kita bicarakan hari ini, bahwa pasca Aceh berdamai, pasca Aceh damai, ada sesuatu yang salah dalam konteks Aceh membangun. Artinya apa? Saya dari dulu sudah berteriak bahwa bahwa Aceh ini harus dibangun secara bersama-sama. Tetapi persoalan yang terjadi kemudian adalah ini bukan hanya persoalan pemerintahan Aceh, tetapi juga karakter kita melihat Aceh itu seperti apa. Makanya saya sering sampaikan bahwa untuk berbicara soal Aceh itu, ini tidak perlu takut lah. Tidak perlu takut, kemudian kita harus berani bicara, kemudian kita jangan diam. Itu saja. Jadi apapun yang kita anggap benar untuk berbicara soal Aceh, ini harus kita bicarakan. Baik, sebelum bicara takut dan siapa yang takut, tapi Abang lihat tadi bagaimana kita melihat Aceh, bagaimana spesifiknya kita melihat Aceh itu seperti apa Bang? Kacamata apa kita melihatnya? Yang pertama begini, saya melihat Aceh itu dalam konteks ekonomi misalnya. Ada sesuatu yang harus dibangun pasca konflik. Makanya dari dulu kita sampaikan, ketika Aceh sudah damai, ada harapan besar jutaan rakyat Aceh untuk bicara soal kesejahteraan yang diharapkan oleh publik, dan itu menjadi keharusan sebenarnya. Tetapi ketika kita lihat dalam situasi Aceh seperti ini, dengan tingkat korupsi yang menjadi sesuatu yang yang menakutkan, kemudian moral pejabat juga yang sudah ugal-ugalan, kemudian penganggaran juga yang sesuka hati, ini kan pada satu sisi kita sedih. Karena apa? Karena Aceh hari ini kan bukan Aceh hari ini. Artinya ada sesuatu masa lalu yang dibangun oleh pendahulu kita untuk membuat Aceh itu lebih baik. Makanya kenapa saya walaupun dianggap sebagai aktivis hari ini, menurut dalam catatan orang-orang, tetapi ya saya rakyat biasa yang terus bersuara lah. Jadi sejak tahun 98 kita harus bicara, kita harus bersuara tentang Aceh. Begitu. Artinya Bang Andi hari ini juga bukan Bang Andi hari ini ya, artinya Anda juga melihat ini dari jauh. Anda sudah melihat dekat dengan masyarakat dan juga melihat ini tadi Anda bisa berkata pemerintah kita ugal-ugalan dan lain sebagainya. Kasus-kasus misalkan ekonomi saja. Rakyat juga hari ini masih dalam kondisi yang belum sejahtera. Pandangannya Bang? Ya, makanya dari dulu misalnya begini ya. Dulu saya terlibat di Kontras, Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Ketika Aceh damai, apakah persoalan ini sudah selesai? Apakah persoalan korban konflik sudah selesai? Apakah lembaga misalnya di bawah Badan Integrasi Aceh BRA sudah selesai? BRA juga terlalu banyak masalah. Kemarin misalnya viral soal anggaran yang untuk moge misalnya. Kemudian juga ada pengadaan handuk segala macam. Ini kan sebenarnya tidak punya sense of crisis. Tidak punya rasa kepekaan yang tinggi dalam situasi Aceh yang seperti ini. Belum lagi misalnya kita lihat Aceh daerah termiskin di Sumatera. Ini kan menjadi tanda tanya besar dalam situasi Aceh dengan anggaran yang cukup besar misalnya. Kemudian Aceh dengan dana otonomi khusus yang diberikan oleh pusat. Tetapi Aceh dalam situasi seperti ini, ya hari ini, seperti ini. Makanya saya sering mengatakan bahwa memang pejabat pemerintahan di Aceh sekarang itu memang immoral, tidak punya moral dalam melihat situasi Aceh yang seperti ini. Se-ekstrim itu Bang, tidak punya moral. Se-ekstrim itu. Makanya dari dulu saya berani berbicara karena se-ekstrim itu. Ekstrim sekali. Kenapa saya katakan begitu? Misal begini. Kalau misalnya mau korupsi,
ini paling minimal ya, bukan membolehkan, paling minimal janganlah korupsi rumah duafa dan anak yatim atau misalnya dana daya. Ada pos-pos lain yang bisa dikorupsi. Tetapi Aceh hari ini untuk menganggarkan rumah duafa saja itu dicoret misalnya. Ini kan sudah luar biasa. Kita tidak melegalkan korupsi kemudian, Tidak tapi minimal janganlah korupsi. sampai segitu yang Bang Iya. Andi ingin katakan ya. Jadi menyata pegah bahasa Aceh, kita pegah dengan bahasa Aceh, nggak mufum pejabat-pejabat yang ada di Aceh, menyukai korupsi minimal tania timbek lah. Itu sudah sangat ini sekali sebenarnya. Kan korupsi ya tak lain silakan, tapi atania timbek korupsi, atau daerah ben korupsi. Sehingga nyan KB kibar dalam bahasa Aceh sebenarnya kita ingin mengingatkan pejabat bahwa anggaran di Aceh ini kan atau rinci di kubah. Nyo anggaran rakyat, dana rakyat. Ketika pemerintah memberikan dana otonomi khusus, bukan tanpa dasar, bukan tanpa alasan. Ada jutaan orang di Aceh yang menjadi korban, yang hari ini Aceh sudah berdamai, kemudian pemerintah pusat memberi uang, itu bukan kena cuma-cuma. Jadi kalau pemerintah Aceh hari ini tidak melihat masa lalu sebagai korban dari sebuah proses konflik, nyo bahaya. Mangilum pegawai, pejabatnya kalaknat. Siapapun yang mengelola uang Aceh hari ini, ketika tidak melihat persoalan masa lalu sebagai bagian dari masa masa kelam, kemudian terpuruk kemanusiaan yang terjadi, kemudian perang di mana-mana, korban di mana-mana. Hari ini kan proses masa lalu. Jadi bukan uang doka itu misalnya dana otonomi khusus Aceh itu diberikan pemerintah pusat tanpa alasan, ada konsensus politiknya. Jadi kalau hari ini pun pemerintah Aceh mengelola uang atau anggaran dengan ugal-ugalan, ini kan laknat sebenarnya. Makanya saya terus terang saja dengan bahasa saya sendiri. Dari dulu, ada orang bilang, Andi kan belum ada SK, sekarang vokal. Saya bicara Aceh bukan hari ini. 15 tahun yang lalu, 18 tahun yang lalu, saya sudah bicara Aceh. Ketika orang dulu sulit bicara soal kekerasan masa lalu, misalnya soal hak asasi manusia, soal kekejaman militer, kita sudah bicara soal itu. Ketika saya di Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, kita berani bicara soal bagaimana menghentikan perang, hentikan kekerasan di Aceh. Bahkan kita demo di Jakarta, di istana dan lain sebagainya. Jadi kalau hari ini saya bicara Aceh, bukan saya pahlawan kesiangan, karena sudah terlalu ugal-ugal dalam mengelola anggaran sangat luar biasa. Belum lagi misalnya kasus baru-baru ini soal apendik itu misalnya. Kita kan belum itu pernah. status terbaru Anda juga? Ya. Sebelumnya kita belum pernah misalnya ada kode-kode tertentu. Ini merampok uang rakyat dengan kode-kode tertentu, ini kan kurang ajar sebenarnya. Ada apa Bang di apendik itu? Seperti apa? Uang. Uang di situ. Merampok uang rakyat dengan kode-kode tertentu dan orang-orang tertentu. Ini kan ekonomi rente, yang kaya hanya kaya sebagian, ya kan? Kemudian yang miskin terus miskin, yang kaya. Siapa yang kaya tahu sendirilah, lihat sendiri siapa yang kaya di Aceh sekarang. Ya kan? Sementara di kampung anak yatim, kemudian rumah duafa yang dicoret ribuan, kemudian ada orang di kampung-kampung yang belum tersentuh haknya sebenarnya. Ini kan sangat luar biasa. Ketika publik atau orang Aceh melihat Aceh dengan gelimangan dana, dana otonomi khusus yang jumlahnya triliun, tetapi mereka di grassroots atau di akar rumput tidak merasakan ini, coba bayangkan. Sedih ya. Saya sering mungkin saya sering di desa dan lihat di kampung-kampung dan rumah duafa yang misalnya yang menyedihkan memang. Baik. Sehingga ini yang menjadi perhatian kita sebenarnya. Ada dan kawan-kawan juga lantam Bang bicara di media sosial. Bahkan ada yang nazar juga, bahkan pas kemarin KPK datang ke Aceh. Kenapa tidak memboyong orang-orang yang pejabat-pejabat misalkan yang memang harus diboyong, katakan ada yang nazar sampai taboh lemo, taboh kameng. Itu apa kemudian saking apa itu kekecewaannya sampai segitunya? Ini begini ya. Ini kan alat ukur barometernya seperti itu. Jadi ada kekecewaan publik yang hari ini terjadi di Aceh. Diperiksa saja rakyat Aceh sudah senang. Coba bayangkan. Diperiksa saja oleh KPK, baru dalam proses penyelidikan saja oleh KPK, orang Aceh senang. Bayangkan ini, Rob. Jadi publik itu kan sebenarnya barometer ketika ada kekecewaan, kejenuhan rakyat Aceh melihat situasi hari ini. Sehingga
Yang terjadi apa? Kita lihat di media sosial misalnya, atau kita duduk di kampung-kampung, orang bicara di kampung-kampung, rumah kayak drop go je, kayak milik KPK go. Urung senang. Senang, masyarakat Itu senang. baru diperiksa, belum ditangkap. Bayangkan, artinya apa? Ada kejenuhan rakyat Aceh melihat situasi hari ini. Sampai sebegitunya Bang, respon masyarakat kita. Begitunya. Makanya saya dengan kawan-kawan, bahkan kalau saya memang bernazar, kalau memang pejabat Aceh ditangkap, saya akan melepaskan nazar. Ada kawan-kawan yang sudah siap untuk sebegitunya. Artinya apa? Karena kejenuhan rakyat Aceh ketika melihat situasi seperti ini sangat luar biasa. Luar biasa. Apa yang dirasakan kawan-kawan setelah KPK pulang kemarin, tapi sepertinya ya adem-adem ayem aja. Enggak, ini kan begini dia. Di KPK itu kan lembaga besar, bukan lembaga yang selevel inilah. Dia kan punya mekanismenya, punya SOP tersendiri. Beda dengan penangkapan Irwandi, mungkin dia OTT. Kalau ini kan ada beberapa kasus. Kalau dulu misalnya di Laudi, siapa tuh yang pimpinan KPK juga pernah mengungkap, ada 14 kasus yang sedang ditangani KPK di Aceh. Di Aceh? Ya, jadi kan satu-satu dulu. Misalnya soal kapal Aceh Hebat. Ini kan ada yang bilang nanti, kemudian kita dengar berita juga, kalau misalnya nanti ada hoax tentang kapal Aceh Hebat, nanti pemerintah Aceh akan melaporkan penyebar hoax. Kalau saya katakan, kalau saya silakan lapor. Kalau saya sudah siap. Artinya apa? Yang kita sampaikan adalah kecurigaan publik. Jadi publik sesuai dengan keterbukaan informasi publik, ya wajarlah mencurigai. Misalnya ada kapal baru tiba-tiba rusak di tengah laut, kemudian ada perusahaan-perusahaan lain teknis, jangan-jangan ini kapal bekas yang dibeli. Dengan hal itu, Anda melihat pemerintah kenapa nih Bang? Ya, pemerintah artinya kan harus menjelaskan ke publik sejelas-jelasnya. Kalau ini yang terjadi misalnya, karena kita dapat informasi juga, misalnya kapal Aceh Hebat disingkir, tiba-tiba dianggap boros. Jadi yang seharusnya berapa liter misalnya minyak, tiba-tiba waktu pulang nggak cukup lagi minyaknya. Ini kan apa-apa jangan-jangan mesinnya nanti mesin bekas sehingga boros. Kemudian juga terjadi persoalan mesin, misalnya mati mesin di tengah laut. Publik melihat, ini kapal baru. Ini kan pemahaman publik, pemahaman awam kita sebenarnya. Jadi makanya ketika publik curigai, pemerintah Aceh jangan melaporkan publik ke kepolisian atau penegak hukum. Anda melihat pemerintah takut dengan Ya panik. panik. Pemerintah panik sekali ketika publik menyorot kinerja pemerintah misalnya soal kapal hebat, ini panik. Seakan-akan tidak punya mekanisme untuk menjelaskan ke publik. Seharusnya pemerintah melalui dinas perhubungan atau juru bicaranya, kita menjelaskan ke publik dengan bijaksana, kemudian ada pencerdasan publik lah. Ada apa sebenarnya terjadi di kapal Aceh Hebat ini. Sehingga apa? BPKP misalnya harus bermain untuk menyelidiki ini. Kemudian ada audit forensik misalnya soal fisik. Baik, artinya bukan malah kemudian melaporkan. Bukan, jadi ada lembaga-lembaga tertentu yang memang harus masuk. Jadi kewenangan kita sebagai publik sudah mengkritik atau sudah memberi masukan 20%, 80% itu tugas lembaga negara. Baik. Ada BPKP, ada BPK, kemudian ada lembaga-lembaga tertentu yang menangani soal itu secara detil. Baik. Jangan pula diminta publik untuk menyelidiki hingga ke kewenangan BPK atau BPKP, ini kan sudah lain. Baik, ada 14 kasus kemudian Bang yang KPK tangani di Aceh. Abang yakin kemudian ini salah satunya paling tidak gitu? Saya yakin salah seorang pejabat di Aceh ditangkap KPK. Ini saya bicara di sini di PTM, saya yakin sekali ada salah seorang pejabat Aceh ditangkap KPK dan masuk penjara. Atas dasar apa keyakinan Anda? Atas dasar berbagai kasus yang terjadi di Aceh. Masa 14 kasus satu pun nggak masuk penjara orang? Siapa Bang pejabat yang Anda bilang? Ya, siapa yang mengelola uang Aceh hari ini? Yang merasa punya kewenangan sebagai kuasa pengguna anggaran, ya Legislatif, mereka yudikatif? harus. Ya, Lagi dari legislatif? eksekutif. Eksekutif. Ya, saya lebih ke eksekutifnya. Melihat bahwa kuasa pengguna anggarannya. Dia akan, salah seorang akan masuk bui lah. Dan saya yakin itu. Hakul yakin saya. Jadi 14 proyek yang kita dengar informasi dari KPK, ada 14 proyek yang ditangani oleh KPK, dan saya yakin salah satunya itu akan goal. Anda Yakin. Apalagi doa-doa orang duafa kan, doa orang yatim, doa-doa terianiaya itu cepat sekali diterima oleh Yang Maha Kuasa. Baik Bang. Carut Marut Aceh itu baru satu yang kita cerita. Iya, itu baru satu. Dari sebanyak kemudian. Uronya COVID Bang. Iya. Pandemi uronya. Kemudian yang banyak di medsos, positif malam kata COVID. Iya. Positif malam kok je getuk orang kopi yang kata COVID. Iya. Bagaimana Anda melihat? Ya, ini kan pemahaman awam seperti saya bilang tadi, bahwa grassroots akan berbeda pemahamannya dengan
mungkin pengambil kebijakan. Tetapi orang kan melihat, misalnya begini, kok COVID datangnya jam 11 malam? Padahal orang rame-rame di warung kopi kan di bawah jam 11 misalnya. Jam 11 justru orang nggak rame lagi di warung kopi kan. Kan begitu. Kemudian juga orang berpikir begini, ini sekolah tatap muka ditiadakan. Daring lah. Tetapi tempat wisata dibuka. Jadi ada paradok-paradok kebijakan yang diambil. Di mana salahnya, Bang? Kenapa kemudian pemahaman ini nggak sefrekuensi gitu? Karena kemudian pemerintah banyak sekali sosialisasinya, tapi kenapa kemudian ini bisa beda jalur kemudian yang Anda lihat? Ya, mereka mengambil kebijakan diskusinya dengan siapa? Tidak melibatkan masyarakat? Ya, tidak melibatkan orang-orang yang punya kepentingan dengan soal itu. Misalnya ketika kebijakan soal penutupan warung kopi, pernah nggak diajak misalnya asosiasi warung kopi atau pedagang warung kopi untuk terlibat dalam soal ini? Sama kayak kemarin misalnya soal mudik. Jadi kan ada wilayah-wilayah tertentu yang digabungkan, kan begitu. Tetapi ketika kita lihat bahwa penggabungan wilayah itu juga nihil, misalnya soal Gayo Luwes. Iya, Kemudian ada zonasi. Kemudian digabungkan dengan Aceh Singgil. Itu kan bukan satu trayek, bukan satu jalur gitu. Ini kan aneh. Artinya apa? Mereka buat kebijakan asal-asalan. Sehingga ada kepanikan sendiri, ada instruksi dari pemerintah pusat dalam menangani pandemi seperti ini, tapi pemerintah Acehnya nggak siap. Akhirnya apa? Soal mudik lah contohnya. Belum kita bicara soal lain. Dinas Kesehatan nggak tahu. Kemudian Dirlantas ngomongnya sendiri, tiba-tiba ada perbedaan misalnya. Akhirnya kan ribut. Ketika ribut, tes kemarin itu dihentikan. Jadi yang ingin saya katakan bahwa setiap kebijakan pemerintah yang sudah viral di media, yang sudah mendapat kritikan publik, baru dibatalkan. Baru dievaluasi, kemudian dibatalkan. Contoh antigen kemarin kemudian dibatalkan. Kemudian soal moge di BRA dulu. Ingat soal moge, soal BRA yang kemudian ada sekitar ratusan juta uang untuk jalan-jalan moge. Kemudian juga viral, kemudian dibatalkan. Jadi apakah kebijakan pemerintah Aceh ini kita viralkan dulu? Baru tunggu viral? Baru pemerintah membatalkan kebijakan-kebijakan yang sangat tidak berpihak. Makanya belum sampai belum pegah. Punya kebijakan atau aturan yang menggilarung urang jelata, rakyat jelata, cukup bagai tindak-lanjuti. Saya beberapa kali saya sampaikan, punya kebijakan pemerintah yang menggilarung rakyat jelata, cukup bagai terapkan. Hukum tajam ke bawah? Hukum tajam ke bawah itu dalam situasi-situasi tertentu. Tumpul ke atas. Itu yang terjadi. Sementara ada kasus-kasus temuan lain yang juga mendapat perhatian publik, misalnya soal temuan BPK. Ya kan jelas. Temuan BPK misalnya soal insentif gubernur yang jumlahnya ratusan juta. Ini kan temuan, mari kita tunggu nih. Kita tunggu LHP-nya apakah gubernur menindaklanjuti ini, mengembalikan uang ke negara, kemudian juga gaji pensiun misalnya staf ahli dan lain-lain. Ini kan temuan-temuan yang hampir miliaran juga. Sehingga ada dana-dana yang didengar oleh publik, yang didengar oleh masyarakat kelas bawah, ada dana jumlahnya miliaran, sementara kok untuk rumah duafa nggak ada, untuk daerah-daerah kok dibatalkan, kok refocusing, sementara untuk yang lain ada. Belum lagi kita bicara soal cuci tangan yang di Dinas Pendidikan itu jumlah 40 miliar lebih. Kan hal-hal yang seperti inilah. Sehingga kalau kita lihat Aceh hari ini seperti tidak ada pemimpin. Belum lagi baru-baru ini kan, yang 2 hari ini apendik. Yang tidak kita kenal dalam penganggaran misalnya kan, dalam pelelangan, ada kode-kode. Ini kan merampok uang rakyat sebenarnya ini, dengan cara-cara yang sangat profesional. Tetapi yang konyol juga akhirnya. Dengan cara yang profesional. Konyol juga akhirnya. Artinya apa? Karena kan ada ratusan miliar yang diberi tanda kode. Coba bayangkan. Makanya beberapa kali saya sampaikan, pemerintah Aceh hari ini mencuri kita harus kita ajari. Jadi publik harus mengajari pemerintah Aceh bagaimana cara mencuri. Begitulah kira-kira. Bang Andi, selain di media sosial, Anda dan kawan-kawan bersuara melalui apa, Bang? Kemudian apa yang Anda lakukan yang hari ini misalkan dengan kondisi-kondisi yang sudah ada? Ya, saya sampaikan di media sosial misalnya begini. Ini ruang atau narasi-narasi yang kita buat terhadap pemerintah, paling tidak selemah-lemah perlawanan kita adalah kita bicara, jangan diam. Oh, persoalan nanti KPK menindaklanjuti, kemudian lembaga-lembaga yang berwenang menindaklanjuti kasus-kasus yang terjadi di Aceh, itu kan kewenangan mereka. Tetapi kewenangan kita sebagai publik, jangan diam. Harus bersuara terus, walaupun di media sosial, kemudian di warung-warung kopi, kemudian di grup-grup WA, bicara semua. Jadi jangan bicara kalau itu benar, menurut saya.
Jadi ketimbang kita diam, gunakan handphone kita, gunakan jari kita untuk bersuara. Sekecil apapun kita harus bersuara. Ini Aceh sudah tidak benar lagi ini. Sudah carut marut seperti yang dulu tadi. Harus terus bersuara. Harus bersuara terus. Jadi biarkan kewenangan lembaga tertentu yang menangani. Yang penting publik, setiap ada persoalan, kita tetap mengawal karena itu juga bagian dari undang-undang. Bahwa publik juga berkewenangan untuk mengontrol dana publik, dana rakyat. Kemudian publik juga berwenang untuk mengawasi, ya kan, jalannya tata kelola pemerintahan hari ini. Seperti apa Anda melihat suara publik, Bang? Apakah kemudian Bang Andi saja yang hari ini dan kawan-kawan, atau sekarang masyarakat sudah mulai bersuara keras ataupun bersuara lah paling tidak di medsos? Sudah mulai. Makanya kita bangun kesadaran publik bahwa kalau ini uang rakyat, jangan takut untuk mengkritik. Karena yang kita kritik adalah kinerja pemerintahan. Kita tidak, makanya saya sampaikan, apapun yang kita kritik itu 4 yang tidak boleh. 4 yang tidak boleh. Yang tidak boleh. Yang pertama adalah SARA. Kita tidak boleh SARA di sini. Suku, agama, dan ras. Iya. Kemudian kebencian. Ini ujaran-ujaran kebencian juga kita hindari. Kemudian yang ketiga hoax. Jadi sedemikian rupa kita mencegah agar tidak hoax, fitnah lah. Kemudian serangan personal. Jadi secara pribadi kita tidak boleh. Jadi kalau misalnya ada pejabat yang mau kawin 3, mau kawin 2, itu serah dia lah. Itu pribadi dia? Itu pribadi dia. Tapi kalau misalnya kinerja dia, posisi dia, yang jabatan dia, itu kita wajib mengkritik, wajib mengontrol karena itu uang kita, uang negara, uang rakyat. Jadi itu bukan uang nenek moyang yang mereka kelola. Baik. Gitu. Dan pastinya juga kalau bisa disertai dengan data ya Bang, itu juga akan lebih kuat. Iya. Makanya kan kalau misalnya publik, itu kalau bicara soal data yang full, itu kan lembaga-lembaga yang konsen di bidang itu. Baik. Misal soal korupsi, itu kan ada lembaga korupsi yang memang khusus fokus di bidang itu. Tapi publik kan secara umum dia bisa mengontrol. Artinya bisa ribut lah kok dana ini segala. Jangan pula misalnya pemerintah, karena terlalu banyak diserang oleh publik karena berbagai kinerja yang sangat-sangat amburadul, kemudian ada pula misalnya nanti pemerintah mengancam dia akan, ini kalau hoax nanti lapor, jangan mengancam. Seharusnya publik juga harus diedukasi, harus ada pencerahan-pencerahan terkait dengan apa sih yang dilakukan pemerintah sekarang, begitu. Sangat carut marut Bang Andi. Iya, sangat carut marut. Bang Andi luar biasa. Ini kita saya jadi dengarnya aja mungkin, aduh, beginilah kondisi hari ini ya Bang. Kondisi Aceh hari ini. Ya kondisi Aceh hari ini saya sedih begini, karena kenapa saya sedih? Saya kalau melihat masa lalu misalnya, saya merinding sebenarnya. Sejak tahun 98 saya keluar masuk desa, saya sebagai wartawan konflik melihat bagaimana orang-orang di desa bicara soal perdamaian, bicara soal kekerasan, bicara soal kemanusiaan. Yang diharapkan dari perdamaian ini apa sebenarnya? Ini kan ada perjuangan masa lalu seperti saya katakan tadi. Ada orang-orang yang berkorban nyawanya demi Aceh. Masa lalu itu yang paling suram. Ada banyak orang yang berkorban demi Aceh. Kemudian ada orang yang hari ini suaminya tidak ditemukan, kemudian anaknya menjadi yatim. Lukanya sampai hari ini. Lukanya sampai hari ini. Jadi luka masa lalu itu seharusnya dijadikan pembelajaran oleh pejabat atau pemerintah siapapun sekarang, dari golongan manapun. Saya ingin sampaikan itu. Dari golongan manapun. Harus melihat bahwa masa lalu itu adalah sangat suram. Hari ini kita ada sedikit ruang perdamaian. Marilah bicara soal kesejahteraan masyarakat kecil. Minimal dana yatim dan nekoh lah. Rumah duafa dijadikan satu program yang betul-betul prioritas. Baik. Begitu. Terima kasih banyak Bang Andi Firdaus. Insyaallah nepi holam Pak tema. Kita cerita lagi. Ya, ini mau saya sampaikan begini ya. Ini untuk masyarakat Aceh atau untuk kita semuanya. Saya dulu di pesantren. Baik. Saya sering diajarkan oleh guru-guru saya. Kalau kita berjalan di jalan yang benar, saya yakin Tuhan itu tidak membiarkan kita sendiri. Dan saya yakin itu. Dari dulu saya sampaikan ke teman-teman, ini amanah guru saya mengajarkan selalu ini, kalau kamu berjalan di jalan yang benar, jangan takut, Tuhan nggak akan membiarkan kita sendiri. Baik. Dan saya yakin itu. Baik. Begitu. Terima kasih banyak Bang Andi. Di tengah segala kecarut marutan Aceh Bang, beri angin segar kita Bang, sekalian closing statementnya, silahkan. Gimana? Beri angin segar Bang buat kita. Apa yang bisa kita
dari kondisi yang carut marut yang sudah ada kita jelaskan tadi, kemudian beri Bang angin segar ke kita, informasi-informasi kemudian yang bisa menyegarkan kita lah di tengah kecarut marutan ini Bang. Sekalian closing statementnya juga, silakan. Kalau sekarang seperti saya katakan tadi bahwa satu-satunya yang bisa kita harapkan hari ini adalah kita bisa bicara begini. Artinya dalam situasi seperti ini artinya apa? Artinya apapun narasi yang kita buat baik di PTM misalnya atau di media sosial, artinya demokrasi sudah ada. Kemudian dalam situasi damai ini kan satu harapan besar. Artinya damai pasca 15 tahun ini, 16 tahun ini sesuatu yang kita harapkan dari dulu. Makanya ketika damai dulu ditandatangani di Helsinki, ada ribuan dan jutaan rakyat Aceh itu menangis, berdoa di menasa-menasa. Tujuannya untuk apa? Damai ini kan ruang untuk kita membangun sebenarnya. Tapi kalau damai ini ruang hanya untuk merebut-rebut dan serakah-serakah, kemudian memperkaya kelompok-kelompok sendiri, ini kan kasihan. Kasihan betul. Makanya saya sampaikan, jangan takut bicara, jangan pernah diam, berani bicara. Kalau memang itu benar. Dimanapun, mau di warung kopi, mau di media sosial, mau di grup-grup WA, tolong bicara semua. Jadi ini hak kita untuk bicara untuk kebenaran. Pastikan 4 tadi, jangan hoax, jangan hoax, jangan kebencian, jangan menyerang pribadi, kemudian jangan sara, suku, agama dan ras. Terima kasih banyak, terima kasih Bang Andi. Nama PT Bang. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga buat Anda pemirsa PT. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sampai jumpa di episode berikutnya.